itu kita rugi ya puluhan juta sih pada saat itu. Ternyata insang busuk itu semenyeramkan itu, semudah itu menular dan mematikan. Pada saat itu kita belum tahu. Kita nggak mau apa yang kita alamin itu dirasain sama orang-orang. Kita memang tipikal orang yang demen lihat warna-warna menarik gitu ya, dan semua ada di Mas Koki gitu. Kita nggak perlu peduli apa kata orang, intinya kalau memang kita mau usaha, kita pasti bisa. Selamat sore, sahabat Lentera 3, dengan saya Tirta Kusuma dari Auto Goldfish. Saya groomer sekaligus seller dari Auto Goldfish ini. Kita berlokasi di Kota Bogor ya. Sebenarnya kalau untuk koki sendiri sih saya udah lama ya sukanya. Ya 10 tahunan kali mungkin lebih ya. Aktivitas saya tiap hari itu sebenarnya kebanyakan saya kerja kantoran. Jadi ini aktivitas tambahan kita lah, karena kita memang pada dasarnya tuh suka banget sama ikan koki gitu. Jadi kita pikir ya udah, kenapa nggak kita coba untuk jadi seller gitu untuk ikan kokinya sendiri. Untuk mulai jualan sendiri sih kita tuh sekitar 2023 ya. Tapi untuk grooming sendiri kita tuh belajar grooming itu sekitar 2024 pertengahan, itu kita udah lumayan belajar lah. Di situ kita grooming gimana sih cara gedein ikan, gimana sih cara ngejaga ikan tuh supaya posturnya kejaga gitu, dan gimana juga cara supaya ikan ini terhindar dari penyakit gitu. Karena kan namanya makhluk hidup pasti ada aja dong ya sakitnya, entah sakitnya dari parasit atau dari bakteri, itu pasti ada aja. Untuk pengalaman buruk kita sendiri, kita sebenarnya pasti ada lah ya namanya pelihara ikan, dan kita juga sebagai groomer dan seller. Dan pengalaman buruk, salah dua dari kendala kita tuh apa sih pengalaman buruknya. Kita itu pernah mati listrik waktu itu. Listrik mati karena memang toko ini tuh kita nggak standby di sini ya, kita tuh pulang gitu loh. Kita hanya pantau by CCTV. Nah kebetulan pada saat itu kita nggak pantau, dan itu lumayan lama, setengah hari mungkin ya. Kita nggak pantau, lampu listriknya kita mati, pasti otomatis pompa segala macam mati. Memang sih aerator ada, aerator ACDC, tapi nggak semua tempat kita pakein aerator itu pada saat itu. Jadi banyak ikan mati, ada yang rusak juga. Itu kita rugi ya puluhan juta sih pada saat itu. Ada yang selamat, tapi ada juga yang mati, ada juga yang dia ujung-ujungnya rusak gitu. Dia contohnya ngebalik, atau dia jadi aneh berenangnya, itu pasti ada. Dan satu lagi kita juga pernah ada pengalaman, itu pahit banget sih. Kita waktu itu pernah dapat ikan dari salah satu farm, beberapa farm bahkan ya. Tapi yang paling berbekas tuh dari salah satu farm ini, kita dikasih ikan itu sakit. Pada saat itu kita memang masih benar-benar baru belajar banget nih di dunia koki. Baru mendalami lah ceritanya gitu kan. Kita baru belajar gimana sih koki yang proper itu, gimana sih cara maintain ikan koki, maintain air yang benar. Baru mulai belajar, kita dikasih tuh, dihajar sama cobaan. Nah cobaannya apa? Cobaannya itu kemarin ikan kita tuh dikasih kebanyakan sakit gitu. Sakitnya insang busuk pada saat itu. Dan kita belum terlalu paham, ternyata insang busuk itu semenyeramkan itu, semudah itu menular dan mematikan. Pada saat itu kita belum tahu. Nah pada saat itu kita kan udah nggak paham, kita dapat ikannya, kita tanya sama sellernya, nih ikannya kenapa ya mas ya, kok kayaknya agak aneh nih gitu, agak diem. Katanya oh nggak apa-apa, ikannya oke tuh, sehat nggak ada masalah. Ternyata kita gabung, besoknya atau lusanya langsung nyebar tuh penyakitnya. Lusanya paling parah sih, lusanya paling parah. Jadi dari situ kita
banyak yang mati, banyak yang sakit, tapi banyak juga sih yang sembuh. Ya, tapi tetap karena sudah nyemplung ke tank-tank itu, nyebar mau nggak mau kita jadi terima resiko pada saat itu. Dan dari situ kita sempat nanya beberapa orang, beberapa teman-teman. Dari situ kita belajar gimana sih cara membedakan ikan sakit, cara ngebedain ikan yang sehat gitu. Seperti apa? Kita belajar banyak banget dari kejadian itu karena memang pada saat itu banyak banget yang mati ikannya. Jadi gitu kita belajar nih. Oh, kalau ikannya sakit ini maintenance begini gitu. Jadi pure apa yang kita tahu sekarang itu kebanyakan mostly adalah pengalaman pribadi, termasuk cara mengobati ikan sakit gitu. Nah, pada saat uh, kejadian itu, ikan kita kan hampir semua tank kita tuh kan sakit tuh gara-gara si ikan baru ini yang menyebar IB, ya kan. Kita vakum sekitar 2 bulanan, sorry 2 bulanan, 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu kita nggak jualan. Kita riset semua tank, kita make sure semua ikan yang ada di sini itu tidak ada penyakit sama sekali, baru kita berani jual. Kenapa? Ya berdasarkan pengalaman pribadi ya, nggak enak kalau kita beli ikan sama orang tujuannya mau happy, malah ujung-ujungnya bawa penyakit gitu, stres juga, tambah stres yang baru. Jadi kita nggak mau apa yang kita alamin itu dirasain sama orang-orang. Jadi kita memutusin untuk oke, kita vakum. Kita di sini yang kita utamain itu adalah trust, dan kita juga nggak mau orang rasain apa yang kita rasain juga. Jadi oke deh, stop dulu sampai kita yakin nih udah bebas dari penyakit dan udah riset semuanya, media segala macam gitu, baru kita mulai jual lagi. Oke, dari sejak itu kita kan udah vakum 2 bulanan. Nah, setelah udah make sure itu udah semua udah oke, barulah kita jualan lagi sampai sekarang gitu. Oke, jadi untuk nama Autogold itu dari mana sih? Orang suka manggil tuh, saya kan Tirta nih, orang manggil saya Om Oto gitu kan. Padahal sebenarnya nama saya Tirta, bukan Oto. Oto tuh dari mana sih? Oto itu nama anjing di sini. Sebenarnya pada saat kita mau jualan, itu kan kita sebenarnya awalnya hobi ya. Awalnya hobi, memang suka jajan ikan. Tiap minggu kita nggak pernah stop beli ikan. Bener-bener tiap minggu kita nggak pernah stop beli ikan. Akhirnya kita mikir, wah daripada ikan kita membludak, terus kita juga nggak ada tempat buat nampung, gimana kalau kita coba jualan? Laku sebulan 1-2 ekor lumayan lah, kita bisa jajan lagi gitu kan. Pemikiran pada saat itu. Lewat nih si Oto, tek gitu kan. Udah Oto aja tuh, Oto Goldfish. Jadilah Oto Goldfish, seperti itu. Kenapa sih lebih milih Mas Koki bukan ikannya selain? Sebenarnya Mas Koki itu lucu gitu. Kita suka Mas Koki itu karena satu lucu ya, dua warnanya banyak. Dari yang warnanya monoton sampai yang banyak banget warnanya itu ada. Jadi kita memang tipikal orang yang demen lihat warna-warna menarik gitu ya. Dan semua ada di Mas Koki gitu. Dan Mas Koki ini sebenarnya buat kita nggak terlalu repot. Hanya untuk yang penting kita pelihara airnya aja deh. Airnya bagus, pasti ikannya sehat. Tapi tidak menutup kemungkinan namanya ikan sakit mah pasti ada gitu. Cuman kita berusaha untuk meminimalisir di sini. Untuk Mas Koki yang kita grooming di sini itu ada rancu sama oranda. Kenapa suka sama dua itu? Karena satu, rancu itu kan bulat ya, lucu ya. Tapi kalau dia udah jadi, dia akan bulky gitu, badannya berotot. Sedangkan oranda itu udah mukanya juga udah bagus gitu, dan dorsalnya juga enak dilihat. Dan gimana ya, lucu aja gitu. Jadi kita suka sama dua jenis ini. Pada dasarnya suka yang bulat sih gitu, makanya kita pilih itu dua. Suka duka selama pelihara dan grooming Mas Koki itu pasti ada ya, namanya juga grooming gitu kan. Kayaknya udah rahasia umum lah ya, semua groomer dan semua seller juga pasti ngalamin. Satu, ikan sakit itu pasti ada lah, ikan sakit. Terus belum lagi kendala misalnya dapat ikan bawa penyakit juga pasti ada. Tapi kita sebagai groomer dan seller
pasti kita meminimalisir di tahap awal gitu. Dan untuk grooming juga kita pasti punya cara sendirilah gimana sih supaya ikan kita tuh kejaga kesehatannya. Nomor satu sehat ya, nomor satu tuh pasti sehat, karena kalau bodinya bagus tapi ikannya penyakitan juga kayaknya percuma deh. Ikan sehat, baru kedua bodinya harus bagus gitu. Kalau untuk penyakit yang kadang suka ditemuin di sini ya, itu ya beberapa macam sih. Kalau untuk sempat ada momen di mana kita terima itu ikan insang busuk. Ada sih cara buat menanganin supaya nggak nyebar kayak dulu gitu. Jadi kita tuh punya 2 step karantina gitu kan. Step karantina kita ada 1 step itu di 3 hari pertama. Di situ kita cek nih, sebelum ikan masuk, kita cek insangnya dia, bodinya dia, segala macam berenangnya kita cek. Udah selesai dari karantina 1, setelah 3 hari kita pindah lagi ke karantina berikutnya. Itu makan waktu ya kurang lebih beberapa hari juga lah, tergantung kondisi ikannya. Biasanya kalau dia memang ada insang busuk pasti akan ketahuan di beberapa hari pertama itu gitu loh. Jadi kita memang udah kita pisahin, nggak kita gabung di tempat karantina tersendiri gitu. Untuk pemilihan bahan grooming itu kita sendiri sebenarnya ya kita lebih suka itu yang masih benar-benar mentah sih sebenarnya. Tapi ya pasti ya kita pilih anatominya tuh harus yang benar-benar bagus, ekornya yang proper, dorsalnya juga yang oke. Kalau misalnya untuk rancu pasti ekor dan kurva itu kita perhatikan gitu loh. Kita berusaha cari yang paling bagus anatominya menurut mata kita ya, supaya kita nggak sia-sia kalau grooming ini ikan gitu. Nah, untuk makanan ikan itu kita di sini sebenarnya pakai pelet, tapi peletnya memang kita racik lagi gitu. Kita kasih tambahan kalsium, kita kasih tambahan beberapa kandungan untuk boost dia punya imun dan pencernaannya dia supaya lebih lancar gitu. Karena kan sebenarnya koki juga banyak nih yang berkasus dia tuh rusak pencernaannya. Jadi di sini kita kasih tambah beberapa tambahan yang memang bikin si ikannya tuh lebih stabil untuk pencernaannya, lebih oke lah, lebih aman gitu. Jadi dia nggak mampet gitu si pencernaannya. Untuk pola grooming kita di sini itu kita untuk makan ya, kita grooming itu ada sebenarnya ada kita bagi 2 step sih. Grooming yang ya grooming biasa sama grooming yang udah kepepet nih. Jadi kalau grooming yang biasa ini kita biasa 10 sampai 12 kali makan. Kalau udah kepepet kita biasa 14 kali makan, bahkan bisa 15. Tapi dengan porsi yang sedikit gitu, maksudnya cukup tidak terlalu berlebih. Dan pasti kita ada jadwal puasa seminggu sekali, dan water change-nya juga kita ya serajin mungkin lah gitu. Dan kita jaga supaya si airnya ini nggak rusak, karena kan semakin banyak si ikan makan dia akan buang kotoran makin banyak, dan itu picu si amonianya keluar gitu. Untuk fasilitas grooming, kita di grooming di sini sih kita pure pakai fiber semua. Fiber kita ya ini seperti yang kalian lihat di belakang ini, kita pakai fiber ini ada 3, ukurannya 2 meteran lah, sekitar 2 meteran dengan kapasitas 2,5 sampai 3,5 ton per tank. Itu kita pakai itu aja sih untuk fasilitasnya. Dan untuk media kita ya pakai media biologis pada umumnya, yang pasti kita cari yang SSA-nya paling tinggi gitu. Penjualan sejauh ini, nah kalau buat penjualan sejauh ini sih kita udah seluruh Indonesia, tapi paling jauh itu kita ada Sumatera udah pasti sampai ujung, Kalimantan, Sulawesi, mungkin paling jauh mungkin Sulawesi ya, paling jauh. Kalau untuk di dunia kompetisi ikan koki kita ada kejadian yang menurut kita tuh berkesan lah. Jadi kita tuh ada, ini bukan yang masalah juara berapanya ya, tapi memang proses pada saat itu. Jadi kita tuh pernah waktu itu ikut kompetisi online ya, kompetisinya online waktu itu di salah satu brand ya, tahu lah pasti orang-orang biasanya kalau di Indonesia online-nya apa. Itu kita pada saat itu ikan mau nyemplung, sebenarnya mau nyemplung ke kompetisi ini, itu ikan tuh udah kondisinya udah bagus pada saat itu. Kita waktu udah ready lah 1,5 bulan sebelum kompetisi ini muncul. Tiba-tiba ini kan down tuh, drop dia untuk kondisi kesehatannya dia. Akhirnya kita coba buat rawat lagi, naik tuh ikannya tuh lumayan bagus.
Dan yang bikin kita berkesan itu sebenarnya karena proses videonya juga sih. Jadi kita tuh tipikal orang yang agak malas video sebenarnya. Dan ini ikan tuh kita makan waktu 2 sampai 3 hari sih. Udah nyemplung nih hari ini. Ikannya belum mau berenang bebas. Jadi kita besok lagi, sampai hari ketiga baru tuh kita dapat hasil videonya. Dan itu kita hampir udah up sih tadinya untuk kontes ini karena malas banget rekam videonya. Untuk rencana kita sendiri sih, untuk rencana Auto Goldfish, kita sih sebenarnya kalau bisa dikasih izin ya, dikasih rezeki, kita pasti pengen dong buat tempat yang lebih besar lagi. Dan kalau untuk harapan sendiri untuk dunia goldfish, semoga semakin maju, orang juga semakin paham nih. Karena ikan kok itu sebenarnya banyak grade-nya, tidak semua grade sama. Kalau untuk pesan-pesannya sih, untuk para penghobi dan calon penghobi baru, jangan pernah takut dan ragu buat pelihara ikan. Kita coba dulu pelihara, kalau memang nggak paham, tanya sama orang yang lebih paham. Itu aja sih. Nah, seperti yang tadi kita bahas, nah ini ikan-ikan yang ada di tank kita, yang kita bahas tadi ya, yang kita grooming. Ini ada dua, ada rancu dan ada oranda di sini. Nah, untuk kita sendiri di sini untuk pemilihan ikan ya, kita pasti carinya yang anatominya bagus ya, secara body, kepala, ekor dan dorsal. Nah, kalau untuk analfin juga kita perhatiin nih di sini tuh. Analfinnya juga rapi di tengah. Untuk ekor juga kita berusaha cari yang sebagus mungkin, nggak ngelipat dan dia tetap perform kalau berenang. Untuk dorsal pastinya ya kita pasti carinya yang lurus dong. Tuh kalau untuk dorsal tuh, seperti ini, jadi kurang lebih ikan yang kita pilih untuk kita grooming di tempat ini. Kalau untuk rancu sendiri tuh kita pakai contohnya ini aja lah ya. Tuh. Ini kita tuh udah size-nya kurang lebih 16 cm saat ini ikan ini. Kita pelihara dia itu dari size kurang lebih 9-10 cm lah ya pada saat itu. Dan kita besarin dia juga lumayan lama ya, 5 bulan mungkin. Ya kurang lebih 5 bulan, dari yang bodinya kempes banget. Jadi ya bisa kita lihat seperti ini sekarang. Untuk pemilihan anatominya juga sama, pasti ekornya yang rapi, analnya juga rapi, tuh analnya yang rapi. Dan untuk rancu kita pilih yang kurvanya ini parabolik seperti ini tuh, jadi supaya dia juga di groomingnya enak gitu. Oke sahabat Lentera 3, itu aja cerita pada hari ini yang bisa saya share ke kalian. Jangan lupa subscribe dan like dan share videonya. Dan untuk yang mau lihat koleksi ikan-ikan kita, boleh datang langsung ke Auto Goldfish di Jalan Cincau, Bogor. Dengan Instagram kita juga ada di Auto Goldfish, atau nomor handphone kita bisa juga dikontak di 0818 089 55 999. Terima kasih.